Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fex Setiawan Hadi Pratama Putra dengan NIM 2304710 akan menjelaskan perihal dengan fungsi karya sastra orang-orang di persimpangan kiri jalan yang dituliskan oleh Sohoki sebagai media pembelajaran sejarah yang humanistik. Sejarah seringkali terjebak dalam stigma dan label tunggal. Hari ini saya akan membahas sebuah karya monumental dari tokoh intelektual muda, Sohoki, yang berjudul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Meskipun ini merupakan karya penelitiannya Sohoki ketika ia menempuh pendidikan di UI, akan tetapi gaya penulisan yang naratif menjadikan karya penelitiannya ini sebagai karya sastra sejarah yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Sehingga kemudian buku ini menjadi salah satu novel sejarah yang memang direkomendasikan oleh beberapa pecinta novel sejarah. Di sisi lain, karya ini memotret perihal dengan peristiwa pemberontakan Madiun tahun 1948. Jadi, karya Sookdi ini penting untuk membongkar memori kolektif yang kaku dan mengajak siswa dapat melihat tragedi sejarah bukan sebagai statistik politik saja, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang kompleks. Analisis saya mengenai mengapa karya ini dapat dijadikan media pembelajaran sejarah yang humanistik. Dalam karya ini, Gi dengan sangat liris menggambarkan bagaimana kawan lama bisa menjadi musuh hanya karena perbedaan garis politik. Ia memotret suasana batin para aktivis dan tokoh saat itu seperti Muso dan Amir Syarifuddin di persimpangan jalan yang fatal. Ini membantu kita memahami bahwa sejarah bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal pilihan-pilihan sulit di tengah gejolak revolusi. Representasi realitas sosial dan konflik saudara juga digambarkan dalam novel ini. Melalui deskripsi Gi, kita tidak hanya melihat pergerakan pasukan, tapi juga penderitaan rakyat yang bingung di tengah pertikaian ideologi besar. Gi menunjukkan aspek human interest yang sering hilang dari buku teks sekolah. Ia merepresentasikan bagaimana sebuah bangsa yang baru lahir harus menghadapi ujian persaudaraan yang berdarah. Kemudian, buku ini juga menggambarkan bahwa nilai kemanusiaan di atas politik. Ji menulis dengan objektivitas seorang sejarawan, namun dengan empati seorang sastrawan. Ini yang menjadi ciri khas dari karya ini, karena Sohoki sendiri yang merupakan intelektual muda sangat menjunjung tinggi aspek humanisme itu sendiri. Sehingga meskipun ia meneliti sebagai sejarawan, akan tetapi karyanya ini menunjukkan empati dia sebagai seorang sastrawan. Ia tidak ragu untuk mengkritik, namun tetap memberikan ruang bagi sisi manusia para pelakunya. Ini adalah nilai historis yang sangat mahal, memahami bahwa di balik setiap keputusan politik ada nyawa manusia yang sehingga dari berbagai argumen saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bagaimana karya sastra ini relevan untuk pembelajaran sejarah. Pertama, membangun historical thinking. Siswa diajak untuk melakukan kritik sumber. Karya Gi menawarkan sudut pandang yang lebih segar dan berimbang dibandingkan narasi tunggal zaman Orde Baru. Jadi, kita dapat melihat bahwasanya
pada siswa, buku ini dapat digunakan untuk melatih daya mereka dalam berpikir historis karena zaman Orde Baru ketika membahas peristiwa 48 di Madiun hanya berpaku pada narasi tunggal saja sementara Gi menawarkan perspektif yang fresh dan sangat baru. Kedua, menghidupkan memori kolektif sastra sejarah seperti ini mencegah sejarah menjadi dingin dan jauh. Siswa bisa merasakan ketegangan, ketakutan, dan harapan para pelaku sejarah. Jadi melalui karya ini kita dapat terbawa suasana karena pada akhirnya insting seorang sastrawan yang menitik beratkan empati pada dirinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan di buku ini seakan-akan mampu membangkitkan imajinasi kita untuk merekonstruksi peristiwa secara langsung. Seperti itu. Di sisi lain, karya ini dapat menjadi alternatif sumber sejarah karena pada akhirnya siswa di sekolah tidak hanya mengkonsumsi sumber sejarah melalui buku teks, kan tetapi melalui novel dengan gaya yang lebih dinamis, yang lebih diterima ketimbang buku teks yang memang sifatnya kaku dan hanya menawarkan narasi-narasi tunggal. Itulah berbagai alasan mengapa pada akhirnya karya sastra Sohoki orang-orang di persimpangan kiri jalan dapat dijadikan media pembelajaran sejarah yang relevan untuk siswa. Saya Firstiawan Hardi Pratama Putra pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.